Hai kawan-kawan, kita akan menjelaskan tentang manfaat dalam kehidupan sehari-hari pada kalkulus peubah banyak. Di sini ada kelompok 5 dengan imtinan Quaternada Mufidah dengan NPM 2201060010. Ada Sofit Agustin dengan NPM 2201061015. Ada Vivian Dwi Damayanti dengan NPM 2201061016. Dan ada Sri Rahayu dengan NPM 2001060017. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari materi turunan parsial derajat tinggi. Yang pertama ada optimasi multivarian. Penggunaannya, turunan parsial derajat 2 itu digunakan dalam metode optimasi untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari fungsi multivariat. Contohnya, dalam ekonomi, untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, perusahaan ini sering menggunakan turunan parsial untuk menemukan kombinasi optimal dari input seperti tenaga kerja dan modal. Misalkan ada fungsi keuntungan di mana ada P, X, Y dari dua variabel input X dan Y. Untuk menemukan titik ekstrim, kita menghitung turunan parsial pertama, di mana ada do P per do X, yakni turunan P terhadap X sama dengan 0, maka sama dengan do P per do Y, yang sama dengan 0 juga. Lalu kita menganalisis matrik Hessian yang terdiri dari turunan parsial kedua untuk menentukan sifat ekstrim maksimum atau minimum saddle-nya. Yang kedua yaitu analisis stres dan tegangan dalam material. Penggunaannya, biasanya insinyur menggunakan turunan parsial derajat 2 untuk menganalisis bagaimana material akan bereaksi terhadap berbagai jenis tekanan dan tegangan. Contohnya, dalam desain jembatan atau bangunan, analisis ini membantu memastikan struktur dapat menahan beban dan tekanan tanpa gagal. Di mana kita misalkan di sini UXY adalah perpindahan di titik XY pada plat elastis turunan parsial derajat 2 seperti di sini. Ada do U kuadrat dan do X kuadrat, yakni turunan U kuadrat terhadap X kuadrat itu juga turunan terhadap P kuadrat dan Y kuadrat, dan turunan kedua U terhadap X dan Y. Digunakan untuk menentukan distribusi tegangan dan regangan dalam pelat. Yang ketiga, ada pemodelan perubahan cuaca. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang materi turunan parsial derajat tinggi ini juga ada pemodelan perubahan cuaca, di mana penggunaannya turunan parsial derajat 2 ini digunakan dalam persamaan diferensial parsial yang mendasari model perubahan cuaca. Contohnya meteorolog menggunakan model ini untuk memprediksi pola cuaca termasuk angin, hujan, dan temperatur. Misalkan TXYT adalah fungsi suhu di titik XY pada waktunya dilambangkan dengan T. Ini satu-satu ya teman-teman. Nah, persamaan panas yang digunakan untuk memodelkan distribusi suhu melibatkan turunan parsial derajat 2 di dalam materi ini, yakni menggunakan turunan T besar terhadap T kecil, yakni alfa dikalikan dengan do kuadrat turunan dari do kuadrat terhadap X kuadrat dan ditambah dengan do kuadrat per do Y kuadrat, di mana A-nya ini adalah konduktivitas termal material. Nah, dengan menggunakan turunan parsial derajat 2 ini, kita ini dapat memprediksi perubahan suhu seiring waktu. Yang selanjutnya yakni manfaat dalam kehidupan sehari-hari materi turunan parsial derajat tinggi, ada pengolahan gambar dan penglihatan komputer. Penggunaan dalam pengolahan citra, turunan parsial derajat 2 ini digunakan untuk mendeteksi tipe, tepi, dan fitur dalam gambar. Seperti contoh aplikasi seperti pengenalan wajah yang biasa kita lihat-lihat di handphone ataupun di smartphone
teman-teman semua ya, diagnosis medis berbasis gambar, dan teknologi self-driving cars. Itu sudah memanfaatkan turunan parsial untuk menganalisis dan memahami gambar atau video. Nah, penggunaannya ini, deteksi tepi dalam gambar ini sering menggunakan operator Laplace yang melibatkan turunan parsial derajat 2. Di sini ada nabla kuadrat dikalikan I, itu sama dengan do kuadrat I per do X kuadrat. Turunan kedua I terhadap X kuadrat. Dan turunan kedua I terhadap Y kuadrat. Di mana I-nya ini adalah XY. Ini adalah intensitas gambar pada titik XY. Ini membantu dalam mendeteksi gambar perubahan intensitas yang signifikan, yang seringkali menunjukkan tepi objek dalam gambar. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu ekonomi dan analisis risiko. Penggunaannya yaitu turunan parsial derajat 2 digunakan dalam model ekonomi untuk memahami bagaimana perubahan variabel ekonomi saling mempengaruhi. Contohnya, dalam analisis risiko portofolio investasi, turunan ini membantu mengukur sensitivitas portofolio terhadap perubahan harga aset. Dalam analisis risiko portofolio, kita menggunakan turunan parsial derajat 2 untuk memodelkan volatilitas dan hubungan antara berbagai aset. Misalnya, terdapat fungsi P, X, Y adalah nilai portofolio tergantung pada harga aset X dan Y. Matriks Hessian dari P digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas dan risiko, yaitu H sama dengan di sini, do kuadrat P per do X kuadrat atau turunan kedua P terhadap X, lalu do kuadrat P per do Y do X do Y, do kuadrat P do Y do X, do kuadrat P per do Y kuadrat. Dengan memahami struktur matriks ini, kita dapat mengoptimalkan portofolio untuk meminimalisir risiko sambil memaksimalkan keuntungan. Yang selanjutnya, terdapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari materi panjang busur dan luas permukaan. Manfaat yang pertama yaitu untuk desain dan rekayasa struktur. Panjang busurnya yaitu penggunaan. Panjang busur digunakan dalam merancang jalan, jembatan, dan rel kereta api yang melengkung. Mengetahui panjang busur memungkinkan perencanaan yang akurat untuk bahan dan biaya. Rumusnya, untuk kurva yang diberikan oleh Y sama dengan Fx dan X sama dengan A, hingga X sama dengan Bx, panjang busur L dihitung dengan L sama dengan integral akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx dengan batas A sampai dengan B. Untuk luas permukaan, penggunaannya yaitu dalam rekayasa struktur. Luas permukaan penting untuk perhitungan cat, pelapis, dan material lainnya yang menutupi permukaan struktur. Untuk rumusnya, sebuah permukaan yang dibentuk dengan memutar kurva Y sama dengan Fx dan X sama dengan Ax hingga X sama dengan B di sekitar sumbu X yaitu S sama dengan 2pi integral Fx akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx dengan batas A sampai dengan B. Untuk manfaat yang kedua yaitu untuk medis dan biologi. Panjang busurnya penggunaan dalam medis, panjang busur digunakan untuk mengukur panjang pembuluh darah atau usus dalam gambar medis, membantu dalam mendiagnosis dan perencanaan operasi. Rumusnya sama dengan yang disebutkan di atas, membantu dalam menghitung panjang struktur biologi yang tidak lurus. Sedangkan untuk luas permukaan, penggunaannya dalam biologi, luas permukaan penting untuk memahami area pertukaran gas dalam paru-paru atau penyerapan dalam usus. Jika permukaan dalam permukaan parametrik yang diberikan oleh RUV, luas permukaan S dihitung dengan S sama dengan 2 kali Pi integral lipat 2 mutlak RU dikali RV DU dV, di mana RU dan RV adalah turunan parsial dari R terhadap parameter U dan V. Untuk yang ketiga ada astronomi dan geografi. Pada panjang busur, penggunaannya panjang busur digunakan untuk menghitung jarak di sepanjang permukaan bumi seperti jarak antara dua titik permukaan atau geodesi. Nah, untuk rumusnya,
Pada pola radius panjang busur S antara dua titik, sudut pada pusat θ adalah S sama dengan R besar θ. Untuk luas permukaan, penggunaannya luas permukaan planet atau bintang dihitung untuk menentukan berbagai karakteristik seperti albedo atau reflektivitas atau radiasi yang dipancarkan. Nah, untuk rumusnya yaitu S sama dengan 4pi R kuadrat. Untuk yang keempat ada desain dan pembuatan komponen. Dalam pembuatan komponen mesin dan perangkat, pemahaman tentang panjang busur dan luas permukaan membantu dalam desain yang efisien dan fungsional. Yang pertama ada komponen mesin. Desain komponen mesin seperti roda gigi, puli, atau bantalan sering melibatkan bentuk melingkar atau melengkung, menghitung panjang busur untuk memastikan akurasi dalam pembuatan komponen tersebut. Rumusnya yaitu L sama dengan R theta. Yang kedua ada efisiensi pendinginan. Banyaknya komponen mesin memerlukan pendinginan yang efisien. Menghitung luas permukaan komponen yang terkena udara atau cairan pendingin membantu dalam merancang sistem pendingin yang efektif. Untuk rumusnya, A sama dengan 2pi RH ditambah 2pi R kuadrat. Yang terakhir itu ada olahraga dan rekreasi. Banyaknya fasilitas olahraga dan aktivitas rekreasi menggunakan konsep panjang busur dan luas permukaan. Nah, yang pertama itu ada lintasan atletik. Lintasan atletik sering berbentuk oval dan panjang busur digunakan untuk menghitung panjang lintasan, memastikan setiap jalur memiliki panjang yang sama. Rumusnya yaitu L sama dengan R theta. Untuk yang kedua ada kolam renang. Desain kolam renang memerlukan perhitungan luas permukaan untuk menentukan kapasitas air dan kebutuhan pemanas. Rumusnya yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Nah, dengan memahami konsep panjang busur dan luas permukaan serta mengaplikasikan rumus-rumus yang relevan, kita dapat menggunakan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien dan tepat, serta menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.